Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan saya Profesor Dr. Arlinda Sari Wahyuni MKes, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya berterima kasih kepada pengurus yang sudah mengamanahkan kepada saya sebagai Dewan Pakar YAKMI periode 2021-2024. Semoga YAKMI Sumut dapat berkiprah lebih baik lagi menjadi leader yang terdepan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan ini terfokus pada penanganan COVID-19. Pada saat ini ada sebesar 1.271.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia, dengan jumlah kasus yang meninggal 34.316. Case fatality rate-nya 2,7% dan 1.078.000 kasus yang sembuh. Sampai saat ini, penanganan masalah ini telah menempuh 3 aspek: primer, sekunder, tersier. Primer dengan edukasi masyarakat, nutrisi, olahraga, dan lain sebagainya. Perlindungan spesifik 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan vaksinasi. Aspek sekunder dengan 3T, tracing, pelacakan kasus, testing, pemeriksaan kasus, dan treatment adalah pengobatan yang efektif. Penanganan tersier difokuskan pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas penanganan di rumah sakit. Pandemi COVID menuntut kepada kita semua untuk melakukan perubahan, baik dalam cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya terutama pada ahli kesehatan masyarakat, dimanapun kita berada. Bagaimana kita berpikir dan perilaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat supaya tangguh dalam menangani penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang akan datang selanjutnya, serta permasalahannya. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dan terdepan sebagai leader dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Kemudian untuk melakukan kontak tracking dan tracing, penyelidikan kasus dan investigasi wabah, serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan dalam skill untuk melakukan promotif dan preventif. Masyarakat kita heterogen, membutuhkan strategi yang jitu sehingga mereka patuh dan adherent terhadap pola penanganan COVID-19, terutama program vaksinasi yang akan diterapkan pada masyarakat luas. Perlu ada edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat sampai ke komunitas yang paling kecil, yaitu pendekatan terhadap keluarga. Selain itu, ahli kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif. Bukan hanya fokus masalah pandemi COVID ini, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat lainnya di masyarakat. Banyak kasus yang masih tinggi seperti penyakit tuberkulosis, malaria, demam berdarah, diare, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, angka kematian ibu yang masih tinggi, serta masalah lainnya. Juga masalah penggunaan narkoba yang kita lihat masih marak di tengah masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi
menciptakan strategi percepatan penanganan COVID dan penyakit lainnya di Indonesia, dengan fokus utama pada edukasi dan berdayakan masyarakat, serta fokus kedua adalah memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai strategi dan program penanganan COVID-19 yang dapat diterapkan menempatkan tenaga kesehatan masyarakat di tempat-tempat yang penting. Itu dilakukan sebagai upaya mempromosikan adaptasi kebiasaan baru serta meningkatkan protokol kesehatan oleh tenaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya, penguatan peran kantor kecamatan dan kantor kelurahan desa untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan integrasi tenaga kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas perlu juga dilakukan, serta kepastian hukum dipergunakan untuk mengoptimalkan peran tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, kami mengharapkan program inovasi IAKMI dalam bentuk usulan kebijakan yang strategis, konkret, dan jitu dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan masyarakat lainnya segera disampaikan kepada pemerintah. Karena IAKMI adalah leader dalam kesehatan masyarakat, sesuai dengan profil IAKMI Miracle, manajerial, inovasi, researchers, communitarian, leadership, dan edukator.